Ya pemirsa, Lanstalk kali ini kita akan membahas mengenai topik mimpi Jakarta menjadi Manhattan. Iya, nah ini udah hadir bersama kami ya, Egan dan ada Mas Nirwono Yoga, dan juga kita akan membahas juga dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, ada Ibu Ratnadia Kurniati. Dan sebelum membahasnya lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan niatnya mengubah wajah kawasan Tamrin dan Sudirman. Nantinya pusat bisnis Jakarta ini akan disulap menjadi layaknya Orchard Road di Singapura atau Times Square di Manhattan, New York. Caranya, Pemprov akan meminta pembatas gedung perkantoran di kawasan itu ditiadakan. Dengan begitu akan didapatkan ruang lebih, ditambah pelebaran trotoar setelah proyek MRT selesai. Kompensasinya, pihak pengelola perkantoran dapat memasang iklan dengan layar LED secara gratis. Ahok berharap semua rencana itu bisa terwujud sebelum Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018. Bila ini berhasil, kita semua berharap Jakarta dapat sejajar dengan kota-kota besar di dunia lainnya dalam hal penataan keindahan kota. Nah, makanya kita pengen Sudirman itu, kalau prinsip jalan kan misalnya 4 jalur, jangan dari 5, 6 ke 4 macet. Ya kan 4 aja. Nah, kita pengen yang di tengah, antara batasan jalur lambat, jalur cepat, dibuang aja pohonnya, pindahin. Nah, begitu pindahin, kan tambah jalur. Yang jalur trotoarnya itu kita perlebar. Nah, jadi misalnya ada pohon, nanti PKL boleh jualan di situ. Terus pagar ke gedung-gedung kita bongkar, kita kasih insentif yang punya gedung. Lobby kamu boleh jadi kafe, boleh jadi restoran deh. Dia boleh taruh kursi-kursi untuk orang nongkrong. Terus dinding kamu boleh pasang LED tanpa bayar pajak. Tapi kalau nerima pajak dari luar, kita bagi 70-30. Nah, sehingga sepanjang jalan koridor itu akan kayak di New York itu kan banyak iklan gitu kan. Terus iklan kan juga terang. Nah, jadi orang bisa nongkrong di situ. Terus kita juga siapin satu bus tingkat yang akan terus ngeliling. Bukan satu, maksudnya bus tingkat yang gratis. Iya, nah kita tadi sudah melihat paketnya ya, Egan, dan kita mau nanya sama Mas Nirwono Yoga dulu nih. Mas, nih kalau kita lihat mimpi Jakarta jadi Manhattan butuh 100 tahun untuk membuatnya seperti sekarang. Nah, ini mimpi ini bisa terwujud nggak di Jakarta kalau menurut Anda? Ini tergantung keseriusan dari Pemprov DKI ya. Kalau kita bicara umpamanya tadi Manhattan sendiri butuh 100 tahun lah. 100 tahun lalu sudah menyiapkan program itu. Terus kemudian Singapura itu 50 tahun untuk menyiapkan itu tadi gitu. Jadi kembali sebagus apapun rencana yang dibuat, kalau tidak segera dimulai dengan komitmen yang serius dari pemerintah daerah, ini akan tidak terwujud. Ide ini sebenarnya juga kalau dikatakan tadi seperti Orchard Road ya, Jakarta paling tidak sudah mempunyai 2 milestone lah pertama. Pertama pada waktu zamannya Pak Sutioso, di mana sudah dicobakan di daerah Kebon Sirih, kemudian sekitar Monas, Tamrin, sampai dengan ke Jalan Kayu Tapa. Jadi sudah mulai ada upaya untuk melebarkan jalur pejalan kaki. Nah, kemudian di zamannya Pak Fogo sudah mulai digagas Orchard Road juga, tapi di daerah Jalan Kasablanka, Jalan Satrio. Jadi kalau kita lihat selama ini sudah ada upaya, tetapi tidak dilanjutkan secara serius tadi. Ya. Ini kan kita tahu setiap September bulan lalu, tahun lalu Pak Ahok memberikan info terkait ini ya, ide ini. Nah, tahun ini di bulan September juga Pak Ahok mengumumkan lagi. Apa jangan-jangan ini jadi mimpi di bulan September ya? Waduh, seperti itu ya. Udah ini ya, putih sekali ya. Tapi Mas Yoga gini, kalau menurut Anda keseriusan DKI Jakarta itu bisa kita lihat dari mana sih? Maksudnya ini kan udah serius, Pak Ahok udah ngomong tadi, barusan kita dengar tadi. Ada beberapa yang harus bisa dilihat oleh masyarakat seberapa serius Pemprov DKI membuat itu ya. Yang pertama tentu kita berharap, kita sebenarnya juga sudah memintakan sejak tahun lalu nih sebenarnya, yaitu rencana master plan Jalan Sudirman Tamrin pasca MRT jadi nanti itu seperti apa. Karena di situ kita bermimpi begitu MRT-nya jadi, ini kan perubahan penampang Jalan Sudirman Tamrin harus kelihatan bagaimana jalur berjalan kakinya dengan pemilik gedungnya. Kemudian apakah masih ada jalur sepeda motor dengan jalur lambatnya umpamanya, apakah masih ada jalur mobil berapa lajur, dan apakah masih ada jalur bis Transjakarta nanti. Nah, ini juga dari perencanaan ini kita akan bisa melihat kemana arah pengembangan Pemprov DKI. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita perhatikan dari rencana pembangunan MRT, ini sebenarnya ada rencana bis Transjakarta Koridor 1 itu nanti akan dihapus seiring dengan pemberlakuan MRT, karena otomatis orang diajak untuk naik kereta api supaya bis ini bisa digunakan untuk koridor yang lain. Nah, ini kan berarti ada perubahan penampang dari jalur bis Transjakarta. Nah,
Kemudian berapa sebenarnya jalur maksimal untuk lajur kendaraan yang akan disediakan? Apakah 3 atau 4? Ini tergantung dengan lebar penampang. Dan kemudian apakah menyediakan jalur sepeda motor atau mau jalur sepeda, gitu kan? Apalagi kita tahu sebagian potongan jalan dari Bundaran HI ke Monas kan sudah menjadi kawasan dilarang untuk kendaraan bermotor, gitu. Nah, kalau ini ditarik sampai dengan ke Sudirman, artinya dari Tamrin Sudirman tidak akan ada lagi jalur sepeda motor umpamanya. Nah, jalur sepeda yang disediakan. Nah, sekarang berapa lebar jalur pejalan kaki yang akan disediakan? Kalau kita berkaca kepada di Manhattan sama di Orchard Road, itu rata-rata 6 sampai 8 meter. Gitu. Ini sebenarnya kalau itu terjadi luar biasa, artinya ada surga baru bagi pejalan kaki. Oke, baik. Mas Yoga, kita akan coba tanyakan langsung ya, ini pemerintah DKI Jakarta sudah ada belum nih langkah-langkah konkret ini sekarang untuk mencapai rencana tersebut seperti apa? Kita tanyakan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ibu Ratna. Selamat siang, Bu Ratna. Apa yang kemudian sudah dilakukan dari mungkin dari dinas-dinas terkait untuk merealisasikan apa yang diinginkan Pak Ahok, Bu Ratna? Selamat siang Mas Egan. Jadi gini, untuk yang dinas Pemda DKI, kami memang kemarin sudah ada wacana dari Pak seperti Orchard Road gitu loh. Jadi kita akan membuat jalan pedestrian itu selebar 5 sampai 6 meter gitu. Nah, ini kita sekarang ini sudah mempersiapkan untuk perencanaan desainnya. Mungkin tahun depan akan kita wujudkan mimpi tersebut. Apakah ini berarti nanti dari Dinas Pertamanan ini akan menyingkirkan taman-taman atau seperti apa sih Bu? Kalau di dinas yang Ibu pimpin sekarang itu nanti langkah konkretnya ini perencanaannya sudah seperti apa sih Bu Ratna? Jadi baik. Jadi untuk yang jalan trotoar nanti yang membuat adalah dari Dinas Bina Marga. Nanti kalau dari kami sendiri ada dari segi penghijauannya. Jadi misalnya kayak pohon-pohon yang ada sekarang di existing itu nanti akan kami pindahkan dulu. Nanti mana memang sudah jadi untuk pelebarannya sekitar 5 sampai 6 meter, di mana lagi ada penghijauan nanti akan kita tanam kembali gitu Mas. Ini akan mulai dilakukan kapan Ibu? Pemindahan, penghijauan tersebut? Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga ya, rencana sih di tahun depan. Oke. Baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya. Yang mengerjakannya gitu, makasih. Oke, baik Bu Ratna, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.